Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa memakmurkan masjid ini melalui kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ketulusan kita untuk mensyiarkan agama Allah melalui ilmu, Allah senantiasa mengangkat derajat kita, baik derajat dunia maupun derajat akhirat, menuju derajat yang lebih sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah iman kamil mukamil. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian kitab ini, harapan kita bersama, mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun akhirat. Ala diniyat wa ala niyatin salihah wa amala manawabi salafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man tabi'ahum bi sanillah yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansarah Imam Sarkawi wa jamil ladina yatalamuna kitabahuma wa usulihima wa usulihim wa furimin ahli silsilatihim wa jami masyaikhim ilal muntaha qadasallahu sirahum wa nawara tarikhahum wa yuli darajatihim wa ta'alana min barakatihim wa amdir alana ghasa karamatim bid-darani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami masaikhina masaikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawaiman biadal majlis al-yamin wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyaikina wa liashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain amin. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa syur'ata khululi maqadirika mana ibadakal arifina bika nisukuni ila ta'in wal ya'si minka fi bala'in. Ilahi duhai Tuhanku, inna ikhtilafat tadbirika sesungguhnya silih bergantinya pengaturanmu, wa sur'ata hululi maqadirika dan cepatnya masuknya beberapa takdirmu, mana'ah itu mana mencegah apa keduanya, ibadahkan hamba-hambamu al-arifina yang ahli ma'rifat bika denganmu anisukuni dari diam ila ta'in kepada pemberian wal ya'si dan putus asa minka darimu fi bala'in di dalam bala. Ilahi inna ikhtilafat tadbirika bukan in tapi inna. Ilahi doa Tuhanku inna ikhtilafat tadbirika sesungguhnya silih bergantinya bukan tidbirika tadbirika silih bergantinya pengaturanmu. Faqad yakunul abdu fakiran, faqad yakunu maka terkadang ada siapa abdu hamba itu fakiran orang yang melarat, fayadabiru maka mengatur siapa Allah kepadanya hamba al-ghina akan kaya bil aksi dengan sebaliknya. Jadi dunia ini sengaja diciptakan oleh Allah silih berganti. Kemarau tidak akan sepanjang masa terjadi kemarau, hujan juga nggak akan sepanjang masa terjadi hujan. Semuanya ada silih berganti. Seandainya di dunia ini hanya ada waktu siang aja, maka bumi akan meleleh karena 24 jam matahari tidak tenggelam. Seandainya 24 jam itu hanya ada malam saja, maka bumi akan membeku. Maka sengaja oleh Allah dibikin siang, dibikin malam, sehingga adanya kestabilan. Seandainya seorang hamba dibikin melarat yang terus menerus secara fisik, secara zahir, maka hamba akan menjadi kufur, karena dikatakan kadal fakru ayakuna kufran, hampir-hampir kemelaratan itu menjadikan kekufuran. Seandainya dijadikan kaya saja, kaya sifatullah, pasti kita akan menjadi Fir'aun yang baru. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita melarat dibikin kaya, ketika kaya dibikin melarat, itu menunjukkan kita itu berada di dalam pengaturan Allah. Kita bukan mengatur Allah, tapi kita diatur oleh Allah. Maka Allah ketika kita melarat oleh Allah diatur menjadi orang kaya. Ketika kita melarat, maksudnya Allah disuruh bersabar. Karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu bisa menolong atas tiap-tiap amal. Bahkan dikatakan as-sabru nisfu iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Kadangkala keimanan tidak didapati separuhnya ketika kita kaya, tapi ketika kita melarat, keimanan itu
bisa kita peroleh. Maka ketika kita melarat, oleh Allah diatur menjadi orang kaya. Maksudnya Allah apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Jadi melarat, bersabar, kaya, bersyukur, artinya orang mukmin itu senantiasa mendapatkan keberuntungan baik dalam kaya maupun dalam melaratnya. Karena ketika kaya dia bersabar, kembali kepada nama Allah As-Sabur. Ketika dia kaya dia bersyukur, kembali kepada nama Allah As-Syakur. Jadi wajar, nggak usah gelisah ketika melarat, nggak usah kufur ketika kaya. Semuanya akan terjadi silih berganti. Antri. Bila aksi dengan sebaliknya, wayakunu, dan terkadang ada siapa hamba itu maridun, sakit wajar, tapi sakit pun nggak akan berlarut-larut. Kalau sampai sakit berlarut-larut akan terhenti dengan adanya kematian. Mati itu bukan sakit, ya bukan sehat. Fayudabirullahu lahu syihata, maka Allah mengaturnya kepadanya asyihata, akan sehat. Ya kadang sakit, ya kadang sehat, ya kadang sehat, ya kadang sakit. Ya memang berbolak-balik begitu. Kadang kala kita sehatnya setahun, sakit sebulan, ngeluhnya seolah-olah kita sakit seumur hidup. Ya. Ya, kalau dihitung-hitung banyak sehatnya daripada sakitnya. Banyaknya nikmatnya Allah daripada kita sempitnya nikmat Allah. Hanya kita nggak merasa ketika kita melarat, seolah-olah kita ini paling melarat. Padahal mata satu itu disongkel, didonorkan, dibeli 2 juta juga nggak boleh. Mungkin kalau orang menilai nikmatnya Allah, satu mata didonorkan, ada yang beli 1 miliar juga nggak boleh. Ya, semelarat-melaratnya orang, berapa harganya mata bisa melihat, berapa harganya telinga bisa mendengar, berapa hartanya ginjal kita, jantung kita, hati kita, berapa harganya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu ngitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa ngitung. Kita lupa. Kadang-kadang ekonomi disempitkan. Ada sesuatu yang berharga daripada ekonomi itu. Nikmatnya mata, nikmatnya telinga bisa mendengar, nikmatnya nafas, nikmatnya jantung, dan yang terbesar nikmat iman tauhid Islam. Biarin melarat, asal tetap iman tauhid, kaya tetap iman dan tauhid. Tapi namanya manusia itu diciptakan dalam kondisi mengeluh. Kulikal insanu jazua. Manusia itu diciptakan dengan sifat mengeluh. Kaya, duitnya banyak, tiba-tiba ke mall, nggak terasa, tinggal sedikit, ngeluh juga. Padahal duitnya udah berubah jadi pakaian, ya. Duitnya udah berubah jadi yang lainnya. Duitnya berubah aja sebenarnya, ngeluh. Nggak punya ngeluh, kaya ngeluh. Itu kalau orang nggak kenal Allah. Ya sakit, ya sehat, itu manusia. Kalau Allah itu sehat terus, nggak pernah sakit. Kaya terus, nggak pernah melarat. Puasa terus, nggak pernah tergusur kekayaannya, nggak pernah lemah. Itu Allah. Jadi kalau kita tuh kaya kadang berubah jadi melarat, itu memang kaya itu bukan sifat kita. Kaya itu sifatnya Allah. Suatu saat akan dikembalikan. Sifat kita itu aslinya melarat, sifat kita itu aslinya gelap. Kok ada terang? Itu karena ada cahaya. Bukan ruangan itu yang menjadikan terang, tapi memang ada cahaya. Kok kita ini kaya? Aslinya kita itu melarat karena dipancari sifat Allah. Allah itu Al-Ghani. Maka kita jadi kecukupan, bersyukurlah biar nikmatnya nggak dicabut.
Fal muradu bitadbir, yang dimaksud dengan tadbir mengatur, al mudabbaru artinya yang diatur. Jadi kita ini diatur oleh Allah, bukan mengatur Allah. Dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki Allah, supaya Allah mewujudkan keinginan kita. Memangnya kita ini siapa? Allah itu siapa kalau kita ngatur-ngatur? Jisim kita milik Allah, roh kita milik Allah, hidup kita milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, langitnya milik Allah. Asli kita nggak punya apa-apa. Lo kok nggak mau diatur, bikin aturan sendiri. Maka dalam pelajaran yang lalu, arif nafsaka minat tadbir, maka mabi goru kalataku ma'ahu, istirahatkanlah dirimu dari ngatur-ngatur Allah. Apabila dirimu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah, kamu nggak usah ikut campur ngatur-ngatur. Yang penting zahirnya bersyariat, hatinya hakikat, zahirnya berusaha, hatinya pasrah kepada Allah. Udah cukup. Nggak usah serakah, nggak usah pengen menelan dunia. Dunia itu kayak madu, semut melihat madu, karena madu itu manis, maka si semut mendekat kepada madu itu. Ketika mendekat kepada madu, merasakan manisnya madu, si semut kurang puas, semakin maju, akhirnya semut nggak bisa kembali, mati di dalam madu itu. Seandainya semut itu sadar, jilat saja di pinggirnya, dia kenyang lantas pergi, selamat. Tapi karena serakah, pengen lebih ke dalam lagi, ternyata semut malah mati, nggak bisa balik. Dunia ini kalau kita puas sedikit, puas bersyukur kepada Allah, walaupun kecil, tapi yang ngasih Allah pasti nilainya besar, alhamdulillah. Besok lagi dikasih lagi, alhamdulillah. Insya Allah jadi hamba yang ahli syukur. Tapi kalau kita serakah, menggunakan kekuasaannya, menyakiti orang, mendalimin orang, mengambil haknya orang, dia kayak semut terjebak di dalam batu, nggak puas. Memangnya kekuatan kita itu berapa? Kita minum segelas juga udah kenyang nggak? Kenyang segelas sudah hilang hausnya. Kadang-kadang setengah gelas juga hilang hausnya. Makan sepiring ya sudah kenyang, kecuali yang perut bedut nambah. Ya jangan malu nanti nambah gara-gara begini, nggak berani. Ya berapa sih kekuatannya orang makan? Orang ngantuk ya tidur nggak sampai 24 jam. Ya. Pengen melek ya nggak 24 jam. Semuanya serba terbatas. Dunia itu alam sohir, alam kecil. Nafsunya manusia pengen menelan dunia sampai akhirat. Ya repot. Ayo tanya, siapa yang nggak pulang pagi sampai sore hari, lembur malam? Berapa hasilnya? Nggak ada, malah menderita. Gini nih malah semakin banyak temannya, rekan bisnisnya semakin menderita. Menderita nggak? Iya, dia mau istirahat kering, ada telepon. Ya, macam antara maghrib dan isya waktu mustajab buat zikir, buat berdoa, buat jawab telepon nggak henti. Ya kalau telepon mau ngasih duit untung. Nah, kalau mau nagih utang loh, oh celaka. Enak kan maghrib sama isya kita buat ngaji, buat zikir, nyaman nggak? Itu waktu mustajab kita buat berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati ini. Ya, kalau yang hubungannya banyak itu nggak henti telepon itu. Baru telepon ditaruh, rekannya datang. Kapan mau ngajinya? Apakah mereka sukses? 100% nggak akan sukses. Enggak, hatinya malah mengeluh, hatinya malah gelisah. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngatur waktu. Waktu mustajab mestinya dibuat berdoa, dibuat hubungan sama makhluk. Sepertiga malam mestinya dia bangun, karena siangnya malamnya udah kecapean nerima tamu, rekan bisnisnya, akhirnya tidurnya ke siangan. Siangan keburu-buru, udah gak sempat mau ngobrol sama istri, gak sempat pergi kantor, ke kantor urusannya rumit lagi. Ya udahlah, gak ada
Dunia itu kayak madu, semakin kita ke dalam, ya semakin terjebak. Makanya berdoalah kepada Allah agar Allah itu mendatangkan rezeki kepada kita, dan berlindunglah supaya kita tidak mendatangi rezeki itu. Mintalah rezeki itu didatangkan, karena kita itu diatur, rezekinya berarti didatangkan, bukan kita mendatangkan rezeki. Doa kita ini nggak akan bisa menarik rezeki, karena rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah sebelum kita dilahirkan di alam roh. Bikat rezeki, rezekinya sudah ditulis. Doa kita ini terlambat. Berarti kalau kita doa ya sekedar ubudiyah, menampakkan kalau kita itu hamba, biar kesannya nggak sombong, ya doa. Rasulullah nyontohin suruh doa, ya doa. Tapi jangan merasa ampuh dengan doa. Hanya yang punya ampuh itu satu, Allah. Jangan kayak semut yang serakah, pengennya menguasai seluruh madu, tapi malah terjebak. Udah sholatnya acak-acakan, zikirnya acak-acakan, ngaji nggak pernah. Ya, berlindung kita ngaji begini, mudah-mudahan mati dalam keadaan bisa ngaji dalam itu. Maksudnya itu al-amalu bi khawatimiyah, amal-amal itu dihitung akhirnya. Maksudnya kita ngaji itu berdoa, mudah-mudahan saya mati pas ngaji. Yang ahli zikir mudah-mudahan mati pas zikir. Yang ahli sholat mudah-mudahan mati pas sholat. Yang ahli sedekah mudah-mudahan mati pas sholat. Kan begitu maksudnya. Dia terbiasa. Ketika terbiasa, mudah-mudahan ketika roh kita ini dicabut pas baik. Walaupun kita nggak bisa jadi orang baik. Ayo tanyai siapa yang nggak pulang-pulang nyari harta benda. Coba nyari pinjaman, nggak mungkin dikasih. Nyari pinjaman loh, apalagi nyari bantuan. Utang aja susah, apalagi minta gratis. Ya. Mendingan jadi orang melarat. Tapi yang sabar. Orang melarat itu mau pergi, no problem, nggak khawatir rumahnya disongkel orang. Ya apanya dicuri, dalamnya nggak ada apa-apanya. Ya. Orang kaya mau pergi, bingung kunci rumah, bingung kunci pagernya. Ya. Kalau kita nggak pernah khawatir, nggak pulang-pulang sebulan juga nggak khawatir. Rumahnya nggak digotong semut, semut yang nggak mau apalagi orang. Ya, biasa aja ikuti arus yang ada. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya ngaji, waktunya kerja. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk namanya sambal aduk. Akhirnya kayak ting-ting, mau nikah nggak jadi. Namanya sambal aduk. Yang garam ya garam, yang gula ya gula, yang kopi ya kopi. Ya dicampur boleh kalau udah waktunya. Jadi biasa aja, nggak usah gebu-gebu. Saya itu sepanjang hidup saya mulai kecil sampai gede gini ya di Jakarta ini alhamdulillah nggak pernah nguli itu ya, enggak. Karena nggak diterima jadi kuli, nggak punya ijazah. Yang nyatanya ya hidup ya makan. Lamar kerjaan yang nggak diterima, ijazahnya nggak ada, adanya ijazah. Bukan ijazah. Ini nyatanya hidup. Ya alhamdulillah nggak sampai punya utang. Ya. Saya kenangan ya, saya pernah punya utang dulu karena kredit mobil aja. Kalau terpaksa. Ya DP-nya 100, punya utang 100. Itu aja saya angan-angan. Karena terpaksa aja. Kalau nggak punya mobil nanti ngantar anaknya repot ke pesantren. Minjem malu, itu aja. Jadi ingat, kita ini diatur bukan mengatur. Kita itu ditentukan oleh Allah, bukan menentukan Allah.
Kalau diatur ya pasrahlah kepada Zat yang Maha mengatur. Nggak usah neko-neko, niki saja tauhid. Waktunya ngaji, hujan kalau nggak lebat berangkat, kaki nggak ikut punya, memang kaki kita yang bikin. Berat aman langkah. Ya. Iya, ini saya berjuang ngaji begini, ini saya tek. Tadinya kita gundul, diharokati, ditek. Prosesnya lama ini, bukan diterjemahkan biar gampang bacanya. Ini hasilnya kan kita kuning. Proses, makanya kadang-kadang masih ada yang salah tulisannya. Ngetik. Udah ditik, saya fotokopikan ya, saya bawa ke sini. Kadang-kadang orangnya nggak datang, ya nggak apa-apa, nggak ada sia-sia. Bayangin ngetik, ini nyerjemah ini juga nggak gampang. Tapi demi agama, demi ilmu, nggak masalah, nggak ada sesuatu sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah nggak menyanyiakan kebaikannya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nggak ada sia-sia, nggak ada yang ngaji pun nggak sia-sia. Kalau nggak ada yang ngaji ya udah pensiun. Kalau perlu masjidnya dirubah, jual jadikan gereja. Yang nggak dimakmurkan buat apa? Jadi gereja aja, udah haleluya aja, udah nggak usah ngaji-ngajian. Ubah, nggak ada yang ngaji. Loh, padahal amal tanpa ilmu kayak pohon, nggak ada buahnya. Kita amal aja, sholat aja ngerti ilmunya sholat, ibadah nggak ngerti ketauhidan, ya kayak pohon nggak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya ya nggak panen. Al ilmu bila amal, al amalu, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi ini prosesnya lama nih. Ini saya menerjemahkan ini ada 10 tahun, kalau 7 tahun. Ini mau ngaji ini saya take dulu, saya lihat. Karena kalau pakai kitab gundulnya repot maksudnya gitu. Udah gundul gitu ya. Oh, yang harokat aja kadang bacanya masih salah kan. Nah, kalau sudah diginikan nanti gak ada yang ngaji, terus sampai di akhirat ditanyai masyarakatnya, ya sudah gak tanggung jawab. Udah dakwah. Kenapa kamu gak ngerti iman, gak ngerti ihsan? Apa gak ada yang ngajikan? Kan ditanya begitu nanti. Padahal orang ikut ngaji berapa jam sih? Paling 1 jam ya. Itu pun udah dipotong ngantuk lagi datangnya. Kalau setengah jam potong ngantuk. Tapi namanya nafsu, ya berat. Makanya al khairu kasirun qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak, sedikit yang melakukan. Jadi ngaji ini diundang, yang undang mestinya tanggung jawab. Ya makanya ada tim yang ngajai masyarakat, ada tim donatur, ada tim macam-macam gitu. Ya kalau tugas saya hanya datengin aja. Ya nggak pengajian saya aja, mau cari Ustaz Jazuli kalau bisa ya dimakmurkan semuanya. Yasinan ya. Mau masjid-masjidnya sendiri, ya kan ya. Jadi musola pengen jadi masjid masa ditinggal. Namanya orang khianat. Ya kan musola asalnya pengen dirubah jadi masjid, lo jadi masjid kalau ditinggal. Nah, padahal orang duduk di masjid begini ini, kita niatin nawatul itikaf sunnatan lillahi ta'ala, duduknya dihitung sholat. Asal niat lo ya.
Duduk, nggak hanya duduk aja, niati nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Itu duduk kita itu dihitung sholat. Nah, kalau dihitung sholat orang itu rohanianya nyambung sama Allah. Kalau sudah nyambung sama Allah, insya Allah doanya terkabul. Itu maksudnya. Jadi jangan sekedar hanya duduk niati i'tikaf karena ini masjid.